Pak Jokowi pasti sedang tertawa cekikikan di rumahnya melihat trio penyebar hoax ijazah palsu yang sebentar lagi akan masuk bui. Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini semua adalah rencana dari Pak Jokowi. Dan 3 orang ini beserta orang-orang lainnya dengan sukarela masuk dan terjebak dalam jebakan Batman ini. Kasus ijazah palsu Pak Jokowi kembali bergulir. Bukan kembali, memang sedang bergulir terus. Dan nampaknya semakin vokal dari ada Pak Rismon, Dr. Tifa sampai bikin buku, Pak Roy Suryo gitu. Dan memang mereka bertiga masih meyakini bahwasanya ijazah Pak Jokowi ini palsu. Tapi Rektor UGM berkata lain. Menurut Rektor UGM, ya beliau sudah mengatakan hal tersebut secara resmi bahwasanya ya ijazah Pak Jokowi ini asli karena Pak Jokowi berkuliah dari tahun, saya lupa tahunnya, pokoknya sampai dari masuk dan lulus itu tercatat di dalam catatan UGM itu sendiri. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Mereka ini sebenarnya sedang digiring menuju ke perangkap mereka dan sudah mulai masuk dan tidak bisa menemukan jalan keluar, dan mereka tahu sebenarnya mereka ini sudah dalam perangkap. Ini mengapa? Karena Pak Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazahnya. Ya memang ini disengaja agar mereka ini semakin vokal, semakin ngawur, dan semakin banyak hal yang akan bisa dituntutkan kepada mereka ini tadi dengan tuntutan yang berlapis. Yang pada akhirnya nanti ini semua akan dikuak. Saat mereka telah menjadi tersangka, ijazah ini akan ditunjukkan dan dinyatakan asli. Dan akhirnya mereka dianggap menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian, dan hal-hal yang akan ditimpakan itu tadi. Jadi ini memang satu strategi untuk tidak menunjukkan hingga detik terakhir saat kebebasan mereka akan direnggut. Oke, tapi ini juga apa bahasanya? Banyak yang berpendapat bahwasanya rektor yang sekarang ini namanya siapa sih? Ova. Oke, Ibu Ova Emilia ini juga tidak apa ya? Kenapa bukan hanya Pak Jokowi yang tidak menunjukkan bukti ke publik bahwasanya ya udah ini ijazah gua gitu. Sedangkan rektor sendiri hanya memberikan pernyataan tapi tidak memberikan bukti juga yang bisa ditunjukkan ke publik agar publik percaya. Menurut Denny Darko seperti apa? Bu Rektor sudah menyampaikan bahwa saat ijazah itu diberikan, maka hak kepemilikan ijazah itu menjadi milik si pemegang ijazah itu tadi. Maka artinya dia itu berhak sepenuhnya untuk menunjukkan atau tidak menunjukkan kepada siapapun, hingga mungkin saja nanti akhirnya perintah dari pengadilan itu menyuruh menunjukkan. Dan artinya di sini ya mereka sudah sampaikan, kami yang menerbitkan ijazah mengatakan bahwa ijazah itu dia terbitkan dan orang ini sudah diberikan. Lalu apalagi yang harus disampaikan? Jika ternyata pihak UGM harus memaksa, mereka juga tidak memiliki satu dasar hukum untuk melakukan itu. Tapi itu semua kan sebenarnya kita tahu ini adalah sebuah langkah yang memang dirancang, dibuat, dan juga dilakukan oleh Pak Jokowi dengan sengaja tidak menunjukkan untuk menjebak mereka semua. Dan mengapa saya meyakini bahwa mereka ini akan masuk bui? Karena Pak Prabowo di sini itu nggak ikutan turun tangan. Kebayang nggak, ini presiden sebelumnya dituduh seperti itu. Dan beliau, ya mungkin dengan alasan tidak ingin mencampuri hukum, itu tidak turun tangan. Yang artinya apa? Ya kita akan tahu bahwa apapun yang terjadi nanti, Pak Prabowo pasti akan membela Pak Jokowi juga. Maka sejatinya di sini ini adalah peperangan dan pertarungan yang nggak akan dimenangkan oleh Roy, Tifa, dan juga Rismon. Namun upaya Roy, Tifa, dan juga Rismon ini hingga membuat buku dan lain-lain. Berarti apakah itu memang hal yang dibiarkan atau mungkin memang ya udah biar makin lama juga, karena kan ini berjalan pemeriksaan pun sudah cukup lama, 3 bulan lebih ya berjalan, dan memang ada beberapa kasus memang sepanjang ini, cuman banyak juga pengamat hukum yang melihat kasus ini memang cukup berlarut-larut lah pemeriksaannya. Saya kira mereka sedang mencari sebuah simpati. Kemarin kami mencoba untuk menghubungi senator Amerika Serikat yang saya nggak yakin hubungannya apa, karena jika hubungannya adalah hak asasi manusia, tidak ada hak asasi manusia yang dilanggar di sini. Dan kalaupun demokrasi, mereka bisa keluar-keluar seenaknya selama ini, itu pun adalah satu bentuk pemeliharaan demokrasi yang setinggi-tingginya. Maka mereka sejatinya sedang mencari belas kasihan dari orang lain. Yang salah satunya ini adalah Pak Prabowo. Nah, mereka mengira dengan seperti ini,
Suatu saat nanti jika Pak Prabowo berkonflik dengan Pak Jokowi, maka mereka ini akan bisa dipergunakan untuk menyerang Pak Jokowi juga. Yang saya lihat, hal itu nggak akan terjadi. Dan kalaupun jika nanti Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini sudah selesai kontraknya, ya nggak akan diakhiri dengan kebencian atau harus melakukan sebuah tindakan hukum kepada presiden yang sebelumnya. Jadi kalau saya kira di satu sisi, ijazah ini memang asli dan akan ditunjukkan. Di satu sisi yang lain, kalaupun itu palsu, Pak Jokowi nggak akan diproses. Saya mengira ini yang sebenarnya terjadi. Nggak akan diproses. Karena ini akan menjatuhkan marwah negara ini, akan menjatuhkan semua kredibilitas dari KPU, KPUD, PDI Perjuangan. Apakah akhirnya akan merilis sesuatu yang beresiko untuk menghancurkan fundamental-fundamental yang sudah terjadi itu tadi? Maka saya katakan ini jika ternyata itu palsu, ini tidak akan terjadi. Yang pada kenyataannya ini asli dan ini diverifikasi oleh kampus yang memberikan. Jika memang ternyata ini palsu, mengapa UGM sampai mau melakukan itu? Saya pikir ini satu hal yang harus ditelaah dengan benar-benar. Dan kita tahu bahwa akademis seperti UGM dan kampus-kampus tua lainnya ini nggak segampang itu akan bisa dibayar untuk menyampaikan kebohongan sebagai sebuah realita. Ini setelah Rektor UGM bikin statement resmi terkait keabsahan atau mungkin memang UGM ini memiliki bukti-bukti atau mungkin data-data autentik tentang Pak Jokowi yang pernah berkuliah di sana. Langsung banyak netizen yang mencoba menyerang Bu Ova Emilia ini dengan kasus lamanya. Terlibat di kasus terkait Bank Perekonomian Rakyat BPR yang ternyata nilainya nggak tanggung 29M dan dia tervonis. Intinya itulah. Menurut Mas Denny Darko, apakah ini cancel culture yang mulai berlebihan lagi? Iya tentu saja. Anak-anak sekarang SJW sialan yang bangsat itu tadi. Itu mencoba untuk mengulik orang lain dan melakukan apa kalau dibilang ad hominem, nah, seperti itu. Saya pikir ini sesuatu yang sangat disayangkan dan ya seharusnya ini menjadi satu hal yang kalau mereka memang mau mengangkat kasus itu, angkatlah ini menjadi satu kasus yang memang komprehensif. Jangan cuma ditarik isunya, dibiarkan bergulir tanpa ada sebuah pemaparan data yang akan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Jika memang mau diangkat seperti itu, silakan diangkat. Silakan untuk dibicarakan, dibuatkan sebuah forum. Tapi apakah jika ternyata seseorang berperkara secara perdata, yang mana bisa saja ini timbul karena kesalahpahaman atau misadministrasi, lalu menggugurkan ekspertis dan juga keahlian mereka di bidang yang lainnya. Apakah seorang profesor yang terus kemudian bermasalah di satu permasalahan hukum yang di sini belum tentu bersalah ya, terus kemudian akan membuat para mahasiswanya ini mempertanyakan ilmu yang diajarkannya, maka ini satu hal yang sangat menyesatkan. Dan cancel culture di era seperti sekarang ini, saya tahu ini adalah sebuah, kalau kita bilang itu sifat kemanusiaan yang memang muncul dalam era banyaknya informasi dan mengimbangi satu fenomena yang orang terus kemudian menjadi artis atau viral dalam satu malam. Nah makanya orang di sini ingin meng-cancel dalam satu malam pula. Tapi kita harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak sehat dan sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Apakah juga sebenarnya kasus ijazah Pak Jokowi ini yang berkepanjangan dan ya sebenarnya kita tahu Pak Jokowi ini kan mantan presiden dan beliau bisa saja dalam tanda kutip mempercepat perkara ini atau mungkin ya kita bilang aja ya maksudnya diurus ini dengan cepat biar sampai langsung tahap ke persidangan dan diproses dan lain-lain dan lain-lain. Cuma kan ini juga ada beberapa nama kayak kemarin tuh yang ramai apa yang dikriminalisasi tadi aku bilang namanya siapa sih? Yang ada hubungannya sama yang si Noel tadi aku bilang. Noel bela siapa makanya diserang Jokowi. Abraham Samad. Iya, ada nama kayak Abraham Samad muncul juga ya kan ataupun emang Pak Jokowi ini mencoba untuk mengumpulkan nama-nama baru lagi nih. Siapa lagi yang mau masuk nanti baru disikat sama dia. Saya pikir Pak Jokowi pun di sini sedang melakukan sebuah pembelajaran, sebuah edukasi kepada masyarakat agar mereka ini berhenti menuduh yang tidak-tidak. Sejak Pak Jokowi ini kampanye di tahun 2013, 2014, tuduhan-tuduhan semacam ini itu dimunculkan dan tidak selesai bahkan 10 tahun dan belasan tahun setelahnya.
Ini satu pembelajaran kepada masyarakat bahwa jika kalian memiliki sebuah tuduhan, better be atau sebaiknya kalian memiliki data yang lengkap dan memang sebuah fakta untuk dituduhkan. Bukan hanya sebuah opini yang terus kemudian disebarkan dan dibubui kebencian untuk membuat orang menjadi marah dan melakukan sebuah anarkisme dan juga cancel terhadap seseorang, sesuatu, atau satu gagasan. Tapi apakah pada akhirnya Pak Abraham Samad juga akan bernasib sama seperti Roy Suryo, Tiva, dan Saya pikir enggak ya. Pak Abraham Samad ini hanya menyediakan tempat. Walaupun kadang-kadang tipis-tipis dia ikut beropini di situ. Tapi dia tidak berusaha menyebarkan seperti 3 orang yang lain ini tadi. Tapi sejatinya, ini adalah sebuah contoh kepada channel-channel YouTube yang lain. Orang-orang yang lain yang berusaha untuk menyebarkan kebencian berdasarkan berita yang tidak jelas. Nah, tentu saja ini tidak akan bisa menyentuh wartawan yang memiliki imunitas terhadap hal seperti itu. Tetapi bisa saja ini adalah sebuah contoh. Jika ternyata mereka tetap menyebarkan berita ini, maka negara atas nama menjaga kestabilan pemerintahan, agar tidak terjadi anarkis, maka berita-berita yang sejatinya sangat berpotensi menimbulkan perpecahan, ini akan disaring dan coba untuk ditertibkan dan tidak sembarang untuk disebarkan. Sampai sekarang Pak Roy Suryo, Dr. Tiva, dan juga Pak Rismon ini kelihatannya semakin vokal. Menurut Mas Denny, dan ada kepanikan nggak sih di antara mereka bertiga? Saya bilang malah mereka ini nggak sevokal dulu. Mereka ini vokal kalau mereka ini ditanya tentang kemungkinan mereka akan menghadapi satu tuntutan yang akhirnya berakhir dengan kurungan badan. Nah, tapi mereka sudah mulai berkurang. Makanya mereka membuat buku itu. Mereka sudah nggak sevokal dulu tampil di banyak podcast dan juga acara TV. Karena acara TV-nya pun mulai ketakutan kalau mereka dianggap juga menyebarkan berita yang tidak benar. Yang saya bilang ini tidak benar. Maka ini adalah satu hal yang sudah terlambat. Mereka sudah masuk ke dalam jebakan dan pintunya sudah ditutup. Memang ada ilusi tempat untuk mereka bisa keluar. Tapi itu sejatinya hanyalah jendela sempit yang bahkan tubuh mereka pun tidak akan muat untuk keluar dari sana. Dan mereka akan di sana dalam waktu yang sepertinya akan lama. Apakah kalian juga akan mengira bahwa orang-orang ini akan dikurung dan menjadi contoh untuk orang-orang lainnya untuk tidak sembarangan menyebarkan berita palsu dan menyebarkan kebencian? Tulis komentar kalian di bawah sini. Silahkan kalian bagikan jika video ini bermanfaat dan terima kasih atas dukungannya dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.